Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufia Margamukti. Kali ini saya akan membahas mengenai Ta'arud Al-Adilah. Mengapa sih saya harus membahas materi Ta'arud Al-Adilah? Yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqih yang diampu oleh Bapak Muh Nasiruddin MA MAG. Tanpa basa-basi, kita lanjut langsung ke materinya. Pertama, yakni mengenai pengertian dari Ta'arud Al-Adilah. Menurut bahasa, arud berarti takabul dan tamanu atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama usul mengartikan bahwa ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikendaki oleh dalil yang lain. Adapun menurut Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin, ta'arud memiliki kesamaan dengan arti ta'adul dan takabul. Menurutnya, ta'arud atau perbenturan antar dalil hukum ini adalah saling berlawanan antara dua dalil hukum yang salah satu di antaranya dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. Adapun contohnya yakni kaki ketika berwudu. Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 yang berbunyi wa masahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, yang artinya dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Demikian penyelesaian Ta'arud Al-Adilah menurut Hanafiyah yang terdiri dari yang pertama, nasah, tarjih, jama'u wa al-taufiq, tasakut al-dalilain. Adapun penyelesaian Ta'arud Al-Adilah menurut Syafi'iyah meliputi yang pertama, jama'u wa al-taufiq, tarjih, nasah, tasakut al-dalilain. Untuk pembahasan selanjutnya, penyelesaian dari Ta'arud Al-Adilah menurut Hanafiyah. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ta'arud bisa terjadi antara nas-nas dan syara' ataupun ta'arud antara dalil-dalil selain nas. Ta'arud yang terjadi pada dalil-dalil selain nas, semisal ta'arud antara dua qiyas, maka wajib bagi seorang mujtahid untuk mentarjihkan kedua qiyas tersebut dengan mengutamakan salah satunya. Apabila pertentangan terjadi antara dua nas para ulama Hanafiyah, maka ulama Hanafiyah berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikan secara sistematis adalah nasah, tarjih, al-jama'u, wa al-taufiq, atau metode kompromi, dan tasakut al-dalilain. Yang pertama yaitu nasah. Nasah adalah membatalkan hukum yang ada didasarkan adanya dalil yang datang kemudian mengandung hukum yang berbeda dengan hukum pertama. Dalam hubungan ini, seseorang mujtahid harus berusaha untuk mencari sejarah munculnya kedua dalil tersebut. Dan apabila dalam pelacakannya suatu dalil muncul lebih dahulu dari dalil lainnya, maka yang ia ambil adalah dalil yang datang di kemudian. Adapun contohnya yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi kuburan ibunya. Maka berziarahlah karena berziarah kubur itu dapat mengingatkan kepada kita mengenai akhirat." Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, pelarangan ziarah kubur yang sebelumnya ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihapuskan nasak dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Selanjutnya yaitu tarjih. Secara bahasa, tarjih artinya menguatkan. Muhammad Jawad Makhniyah mengartikan tarjih dengan menjadikan sesuatu lebih kuat. Muhammad Al-Jurjani mendefinisikan tarjih secara bahasa sebagai suatu pekerjaan menetapkan salah satu dari dua dalil yang tingkatannya lebih kuat dari yang lainnya. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Apabila dua dalil yang bertentangan sudah dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus merajihkannya salah satu dalil ketika memungkinkan. Adapun contohnya, yakni dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasul telah bersabda bahwa barang siapa yang junub sampai tiba waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Sementara itu, Aisyah meriwayatkan hadis yang berbunyi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima, bukan karena mimpi. Kemudian beliau tidak buka dan tidak pula menghadap atau mengganti puasanya. Ya, al-jama'u wal al-taufiq yaitu mempromosikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Misalnya firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat ke-5 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat di atas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-An'am ayat 6, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Penkompromiannya dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Adapun contohnya yaitu dari hadis Nabi SAW yang artinya, bukanlah saya telah memberitahukan kepadamu tentang sebaik-baiknya saksi, yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum ia diminta kesaksian tersebut kepadanya. Hadis ini menjelaskan bahwa kesaksian yang paling baik yaitu kesaksian yang diberikan oleh seseorang sebelum diminta memberikannya di depan peradilan. Hadis ini merupakan dorongan bagi seorang untuk memberikan kesaksian terhadap kasus yang diketahuinya, baik yang menyangkut hak Allah maupun hak manusia. Dalam hadis lain, Nabi SAW menyatakan, yang artinya sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemungkinan generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya pula. Setelah itu orang-orang akan memberikan kesaksian di depan hakim tanpa diminta, sedangkan mereka tidak mengetahui peristiwa itu. Maka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Hadis ini menginformasikan pula bahwa jauh sesudah generasi Nabi SAW muncul orang-orang yang menjadi saksi dalam suatu perkara, di mana mereka sebenarnya tidak menyaksikan perkara yang dihadapinya. Untuk menyelesaikan pertentangan antara kedua hadis ini dapat digunakan metode al-jama'u wa al-taufiq. Melalui metode ini ditetapkan bahwa hadis pertama ditunjukkan untuk kesaksian dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak Allah, dan kesaksian pada hadis yang kedua dimaksudkan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan hak manusia. Untuk yang selanjutnya, tasakut al-dalilain. Metode ini adalah menggugurkan kedua dalil yang bertentangan. Metode ini digunakan ketika metode sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dalil tersebut. Dengan menggunakan metode ini berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari dalil lain yang secara kualitas berada di bawah dalil yang bertentangan itu. Dengan metode ini, apabila ada pertentangan dalam Al-Quran dengan ayat Al-Quran lalu antara keduanya tidak bisa dinasakh atau ditarjih, maka dikompromikan, boleh beralih kepada dalil yang kualitasnya di bawah Al-Quran, yaitu hadis. Apabila pertentangan antara hadis dengan hadis, maka dapat beralih mengambil pendapat sahabat atau menggunakan qiyas bagi yang tidak memakai pendapat sebagai dalil. Adapun contohnya dalam hadis dijelaskan tata cara salat kusuf sebagai berikut, yang berbunyi bahwa Nabi SAW melakukan salat kusuf sebagaimana kamu melakukan salat sunnah biasa, yaitu 1 rakaat dengan 2 kali sujud. Dan Nasai dalam hadis lain dicontohkan Nabi SAW melalui sunnah fi'iliyah tentang cara salat kusuf sebagai berikut, bahwa Rasulullah SAW melakukan salat kusuf 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Hadis pertama tentang kusuf ini menjelaskan tata cara salat tersebut dengan 1 kali ruku dan 1 kali berdiri untuk setiap rakaat seperti salat biasa. Sementara hadis kedua menjelaskan bahwa salat kusuf dilakukan dengan 2 kali ruku dan 2 kali berdiri untuk setiap rakaatnya. Dalam kasus ini tidak ada merajih atau menguatkan salah satu dari kedua hadis ini. Kalangan Hanafiyah tidak menggunakan kedua hadis ini, tetapi menggunakan qiyas untuk menetapkan tata cara salat kusuf, yaitu metode Syafi'iyah dalam mengurai ta'arud. Menurut Syafi'iyah, apabila terjadi pertentangan antara dua qiyas, maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah mentarjihkan salah satu qiyas. Adapun apabila ada dua nas yang saling bertentangan, menurut pandangan zahir mujtahid, maka menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah, wajib bagi mujtahid untuk mencari solusi. Untuk yang pertama yaitu al-jama'u wa al-taufiq. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Zahiriyah, bahwa metode pertama yang harus digunakan dalam
Menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan adalah dengan menghimpun dan mengkompromikan antara dalil-dalil tersebut. Meskipun hanya dilakukan dari satu sisi, mereka beralasan pada prinsipnya dalil itu harus diamalkan, bukan untuk diabaikan. Yang kedua, tarjih. Menggunakan tarjih yaitu menguatkan satu dari dua dalil yang bertentangan karena ada indikator yang mendukungnya. Metode ini digunakan manakala pengkompromian antara dalil yang bertentangan tidak dapat dilakukan. Upaya mentarjih ini dapat dengan 4 cara, yaitu mentarjih dari sisi sanad, mentarjih dari sisi matan, mentarjih dari sisi hukum, dan mentarjih dari sisi lain luar nas. Mentarjih dari sisi sanad adalah khusus untuk menyelesaikan pertentangan dalil yang terjadi pada sunnah atau hadis. Sementara cara tarjih yang lainnya dapat digunakan untuk mengatasi pertentangan dalil yang terjadi pada Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Yang ketiga, nasakh, dengan membatalkan hukum syara' yang datang lebih dahulu dengan hukum syara' yang sama yang datang di kemudian. Metode yang digunakan ketika kedua metode sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dua dalil. Metode dapat digunakan apabila diketahui kedua dalil yang bertentangan, dapat diketahui mana dalil yang terlebih dahulu datang dan mana dalil yang datang di kemudian. Dalil yang datang di kemudian yang diambil dan diamalkan seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, aku pernah melarang kamu menyimpan daging kurban melebihi kebutuhan 3 hari. Maka sekarang makan dan simpanlah. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa larangan menyimpan daging kurban melebihi kebutuhan 3 hari merupakan hukum yang pertama datang, dan kebolehan menyimpan daging kurban melebihi kebutuhan 3 hari merupakan hukum yang datang di kemudian. Yang terakhir, tasakut al-dalilain. Tasakut al-dalilain yaitu mengabaikan kedua dalil yang bertentangan dan beralih mencari dalil lain. Meskipun kualitasnya lebih rendah, kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menggunakan metode tasakut al-dalilain apabila ketiga cara sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pertentangan dua dalil tersebut. Kasih pertentangan dalil yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik atau berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka atau orang yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur ayat keempat. Dalil ayat ini merupakan dalil am yang menetapkan hukuman dera terhadap orang yang menuduh perempuan muhsan atau yang sudah bersuami berbuat zina, baik perempuan itu istrinya sendiri atau perempuan lain. Akan tetapi, nas tersebut ditaksis dengan selain perempuan yang menjadi istrinya, karena berdasarkan firman-Nya yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain dirinya sendiri, maka persaksian itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat An-Nur ayat 6. Dari kedua dalil yang nampak bertentangan itu dapat disimpulkan bahwa ayat yang kedua mentaksis ayat yang pertama. Menurut Abu Hanifah, dalil yang satu harus ditaksis dengan dalil yang lainnya. Abu Zahrah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.